Sudah dipersatukan, malah diceraikan. Renungan Sileo. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu paradok yang Yesus berikan pada perikop ini sempat membuatku berpikir kenapa begitu. Apa benar untuk memecah belah keluarga? Ketika aku merenungkannya, sepertinya tidak mungkin jika Yesus ingin memecah belah. Sebab pada saat mereka bersatu menjadi satu keluarga, Yesus yang mempersatukan mereka. Namun kemudian mereka dibebaskan oleh Dia sendiri. Jika melihat bukan pasangan kini yang dipisahkan, tapi tetap orang yang ada hubungan dan keturunannya, kenapa menjadi harapan kasih Yesus juga? Aku pun dibawa pada pencerahan bahwa pemisah itu dimaksud untuk kembali mengutamakan Sang Pencipta dan Putra yang diutusnya. Untuk lebih dicintai, dikasihi, dipahami, ditaati, dan setia sampai kapanpun, lebih daripada kepada sesama pada khususnya. Jadi, jangan hanya kepada sesama dan buah cintanya, tapi kepada Dia, Sang Pencipta. Doa. Bapa, ampunilah aku terlalu mencintai ciptaan. Bantulah aku agar selalu ingat untuk lebih mencintaimu lebih daripada kepada ciptaanmu yang memang harus aku cintai. Dengan pengantara Yesus Kristus yang mengajarkanku hal itu.
Tuhan Juru Selamatku. Amin. Et Mayorem de Gloriam